Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Ketika ibu menanyakan bagaimana kabar kalian, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Harus menjawab seperti itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Meski berjumpanya kita itu hanya melalui pembelajaran daring, tapi ibu harap kalian itu tidak pernah berputus asa atau bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran yang lainnya, terutama pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak yang selalu ibu banggakan, sekarang kalian siapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen. Kali ini ibu akan melanjutkan materi tentang teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Teks cerpen yaitu teks cerita pendek. Mengapa bisa disebut teks cerita pendek? Karena pada teks cerpen terdapat tulisannya yang singkat, padat, dan jelas, yang perkataannya tidak lebih dari 10.000 kata. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, ibu rasa kalian sudah paham tentang penjelasan ibu dari gambaran teks cerita pendek. Selanjutnya ibu akan membahas tentang manfaat dalam mempelajari teks cerita pendek. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari tentang cerpen atau membaca cerpen? Karena dengan membaca beberapa kumpulan cerita pendek, kita dapat meraih beberapa manfaatnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pola pikir. Dengan membaca cerpen, kita dapat mengubah pola pikir seseorang. Hal itu dikarenakan ketika membaca cerpen, kamu akan mudah dipengaruhi oleh isi cerita yang terdapat pada cerpen tersebut. Misalkan kita dulunya memiliki sifat yang malas gitu. Ketika kita membaca cerpen, nah tokoh tersebut itu mengajarkan bahwa kita itu jangan malas gitu. Kalau malas kita nanti jadi orang yang tidak sukses. Nah, kita tuh udah terubah tuh pola pikirnya, yang dulunya malas, maka sekarang jadi rajin. Nah, itu yang sebabnya mengapa manfaat cerpen itu dapat mengubah pola pikir seseorang. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Mengapa dalam membaca cerpen itu kita dapat mudah menyelesaikan masalah? Karena ketika kita membaca cerita pendek, maka kamu dengan mudahnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini dikarenakan kisah-kisah yang disajikan dalam cerpen diambil dari kehidupan sehari-hari yang mungkin saja konfliknya sama dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kita mudah saja menyelesaikan masalah ketika kita sudah membaca cerpen gitu. Nah, jadi tokoh tersebut itu dapat menjadi acuan kita untuk mudah menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi. Hal ini disebabkan karena karya sastra pada cerpen memberikan gambaran-gambaran cerita secara utuh dalam bentuk teks, sehingga mengasah pembaca untuk terus berimajinasi dengan cerita yang ada. Jadi pernah tidak sih kita kalau membaca cerpen itu kita menggambarkan tokoh Doni itu orangnya pintar, orangnya sabar. Nah, kita kan bisa berimajinasi dengan sesuka kita kan, bahwa Doni itu seperti ini mukanya, orangnya ganteng, tinggi, putih. Nah, itu yang dinamakan imajinasi. Selanjutnya pada poin keempat, dapat mengenali sifat seseorang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak karakter atau sifat dari tokoh yang diungkap oleh penulis dalam cerpen, sehingga kamu akan lebih memahami dan menghargai, bahkan mengetahui perbedaan karakter yang dimiliki oleh teman-temanmu. Selanjutnya yang kelima,
dapat menambah inspirasi. Mengapa bisa terjadi? Karena terdapat tokoh-tokoh yang berada di dalam cerpen tersebut membuat kita itu terinspirasi. Misalkan tokohnya Doni, udah orangnya ganteng, putih, pinter, dapat juara kelas terus. Kenapa Doni itu mendapatkan juara kelas terus? Karena Doni itu rajin belajar. Mungkin kita juga kan bakal terinspirasi tuh. Saya gimana pun caranya harus seperti Doni gitu. Harus bisa mendapatkan juara. Dengan cara apa? Solusinya ya dengan cara banyak bertanya ke guru, ke teman, dan belajar, dan hilangkan rasa malas itu. Nah, itu sebabnya mengapa kita bisa menambahkan inspirasi ketika membaca cerpen. Nah, jadi manfaat dalam mempelajari cerpen dan membaca cerpen itu ada 5. Yang pertama, mengubah pola pikir seseorang. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi. Yang keempat, kita dapat mudah mengenali sifat seseorang. Yang kelima, menambah inspirasi dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita pendek tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang yang pertama, kita dapat memahami tentang pengertian cerpen. Yang kedua, struktur yang terdapat dalam cerpen. Yang ketiga, aspek kebahasaan cerpen. Yang keempat, langkah-langkah dalam menulis cerpen. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, maka Ibu akan berlanjut kepada pengertian cerpen. Ibu akan mengulas kembali tentang teks cerpen. Selanjutnya Ibu akan mengulas kembali apa itu pengertian cerpen menurut KBBI. Jadi, pengertian cerita pendek berdasarkan KBBI adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, jadi ini alasan mengapa cerpen itu disebut cerita pendek, karena katanya itu kurang dari 10.000 kata. Nah, yang memberikan kesan tunggal. Nah, jadi permasalahan yang pada cerpen tersebut itu hanya mengupas satu permasalahan yang terdapat pada tokoh utama tersebut dan akan lebih cepat menemukan solusinya. Nah, itu alasannya mengapa cerpen itu disebut dengan cerita pendek. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur cerita pendek. Struktur dalam cerpen terdiri dari 6 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak memiliki arti yaitu pendahuluan yang menyatakan serangkaian peristiwa yang menjadi inti pokok cerpen atau gambaran umum mengenai teks cerpen. Jadi abstrak itu merupakan gambaran umum pada cerpen. Lalu yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Selanjutnya yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah titik di mana tokoh utama mulai mengalami permasalahan atau konflik yang bermunculan. Biasanya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis menggunakan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu bagian di mana sang tokoh utama sudah mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mulai mendapat titik terang. Jadi tokoh tersebut sudah mendapatkan titik terang dari permasalahannya tersebut. Lalu yang kelima, resolusi. Resolusi yaitu saat tokoh utama sudah menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Jadi permasalahan dalam bagian resolusi itu, permasalahan itu sudah dianggap sudah selesai gitu. Dan yang terakhir, koda.
adalah bagian akhir atau penutup dari cerpen yang berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Tentunya dalam cerita pendek pasti memiliki sebuah amanat yang disebut koda. Selanjutnya, cermatilah teks cerpen yang berjudul Arin dan Mimpinya beserta penerapan struktur yang terkandung dalam cerpen. Nah, di sini terdapat orientasi. Nah, orientasi ini merujuk kepada paragraf yang berisikan Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri atas ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga ibu, ayah, dan adiknya, tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Nah, mengapa hal ini dinamakan orientasi? Dikarenakan pada cerita ini berupa bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, yaitu Arin sebagai tokoh utama, dan latar tempatnya itu ia tinggal bersama bibinya, dan waktu itu berisikan bahwa sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Nah, itu menandakan waktu. Ini yang dinamakan orientasi. Selanjutnya di sini pembahasan komplikasi, yaitu yang berisikan permasalahan yang terdapat pada tokoh Arin. Nah, jadi di sini Arin itu ingin melanjutkan ke sekolah negeri dengan bersama orang tuanya, namun permintaannya itu dipertimbangkan kembali oleh ayahnya gitu, karena kondisi uang yang tidak memungkinkan Arin bisa bersekolah di situ. Nah, selanjutnya Arin juga kan di sini sebenarnya sudah tahu jika orang tuanya merasa keberatan jika dia harus tinggal bersama mereka. Namun di satu sisi lain Arin ingin kumpul lagi bersama dengan orang tuanya, dan di sisi lain dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Nah, jadi disinilah letak permasalahan Arin itu, bahwa Arin itu ingin gitu sekolahnya dekat dengan kedua orang tuanya dan adiknya. Selanjutnya pembahasan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri kan dalam artian suatu bagian di mana sang tokoh utama sudah mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mulai mendapatkan titik terang. Nah, jadi titik terang pada cerita Arin tersebut yaitu ketika beberapa hari setelah itu Arin mendapatkan kabar bahagia bahwa sekolah SMA Negeri 1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa, sehingga Arin pun mengikuti lomba pidato tersebut dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tuanya dan bibinya. Jadi titik terang pada cerita tersebut bahwa Arin itu memenangkan lomba pidato sehingga dia dapat sekolah di dekat orang tuanya. Nah, pada bagian resolusi sendiri kan artinya kan saat tokoh utama sudah menemukan solusi dalam permasalahannya tersebut. Nah, di sini kan seorang Arin kan sudah menemukan solusinya agar bisa tetap bersama dengan keluarga kecilnya, yaitu dengan mengikuti perlombaan pidato, dan akhirnya Arin pun memenangkan pidato tersebut sehingga Arin diperbolehkan pindah di sekolah yang ia inginkan dan mendapatkan beasiswa juga. Selanjutnya pada bagian koda. Nah, di sini terdapat ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya.
ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya, sehingga rasa rindu yang sangat mendalam dapat terobati. Walaupun dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat jika ia dapat berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya. Nah, ini yang disebut dengan koda karena terdapat pada bagian akhir atau penutup dari cerpen yang berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, jadi itu yang dinamakan koda. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya kita menuju pada aspek kebahasaan pada teks cerita pendek sebagai berikut. Aspek kebahasaan cerita pendek yaitu teks cerita pendek memiliki ciri kebahasaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi orang pertama dan ketiga. Jadi sudut pandang pencerita itu bisa jadi orang pertama dan ketiga. Nah, biasanya kalau orang pertama itu kata gantinya itu menggunakan aku, saya, beta, gue. Nah, itu dinamakan sudut pandang orang pertama. Nah, sedangkan kalau sudut pandang orang ketiganya itu biasanya dia, ia, dan nama orang. Itu dinamakan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang kedua, terdapat beberapa dialog yang menunjukkan waktu kini dan lampau. Jadi pada teks cerita pendek itu terdapat pada dialog yang menunjukkan waktu kini dan lampau. Yang kedua, menggunakan kata benda khusus dengan memilih kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Lalu yang keempat, menggunakan deskripsi yang rinci untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Nah, biasanya itu pada tokoh yang akan diceritakan pada cerpen tersebut. Lalu yang kelima, menggunakan majas seperti simile, metafora, atau personifikasi. Jadi yang menggunakan majas tersebut tidak hanya melulu pada teks puisi saja, nak. Pada teks cerita pendek juga bisa menggunakan majas simile, metafora, atau personifikasi. Selanjutnya, menggunakan pertanyaan retoris untuk melibatkan pembaca. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, ibu akan berlanjut kepada langkah-langkah atau cara mudah dalam membuat teks cerpen. Dalam menulis teks cerpen tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah atau cara mudah dalam membuat teks cerpen. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tema terlebih dahulu. Nah, jadi tema itu bagaikan fondasi rumah atau roh pada cerpen. Nah, ketika kita ingin membuat cerpen itu tentunya kita harus siapkan tema dulu. Temanya apa? Misalkan tentang percintaan, berarti judulnya juga harus mengikuti tema, berarti tentang percintaan juga. Misalkan temanya tentang keagamaan, berarti judulnya juga berkaitan dengan keagamaan juga. Misalkan temanya tentang persahabatan, berarti judulnya juga berkaitan dengan persahabatan. Misalkan temanya persahabatan, berarti judulnya gini, sahabatku, surgaku, gitu. Nah, itu juga termasuk ke tema persahabatan. Nah, yang kedua, tentukan judul cerpen. Jadi kita harus tentukan judul cerpen. Judul cerpen dengan tema itu harus berkaitan. Nah, iya, jadi judul cerpen dengan tema itu harus berkaitan. Misalkan temanya tentang persahabatan, judulnya juga harus menyangkut persahabatan. Tidak mungkin kan temanya tentang persahabatan tapi kita judulnya itu tentang keagamaan. Nah, jadi harus berkaitannya antara tema dan judul cerpen. Yang ketiga itu tentukan tokoh-tokohnya. Nah, setelah kita menentukan tema, judul cerpen, nah selanjutnya kita harus menentukan tokoh-tokohnya. Kita memasukkan tokoh-tokohnya jangan melebihi 5 atau 6. Nah, jadi cukup 1, 2, 3 atau 4 itu paling banyak. Nah, yang keempat, tentukan konflik. Nah, jadi kita tentukan konflik apa nih yang cocok untuk cerpen yang kita buat. Nah, sebabnya apa, nah dan akibatnya itu apa. Nah, selanjutnya yang kelima itu tentukan penyelesaian cerpen. Nah, jadi penyelesaian cerpen yang kita buat itu kita ingin endingnya bahagia atau sedih. Nah,
kita bumbui dengan sedemikian rupa gitu sehingga cerpen yang kita buat itu enak dibaca dan dapat menarik perhatian para pembaca. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi langkah-langkah dalam menulis cerpen itu ada 5 ya. Yang pertama, siapkan tema terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus tentukan judul cerpen. Yang ketiga, tentukan tokoh-tokohnya. Yang keempat, tentukan konfliknya. Dan yang kelima, tentukan penyelesaian cerpen itu maunya endingnya bahagia atau sedih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu cukupkan penyampaian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.